Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Ada peribahasa yang mengatakan ketika kita berdampingan dengan penjual minyak wangi, maka tanpa kita menyentuh parfumnya, tanpa kita menyentuh minyak wanginya, badan kita, pakaian kita akan ikut harum. Begitu juga ketika kita berdekatan dengan penjual ikan asin, tanpa kita menyentuhnya, menyentuh ikan asin tersebut, maka badan kita, pakaian kita juga memiliki bau seperti ikan asin. Pepatah ini atau mungkin falsafah ini dapat kita jadikan pelajaran, dapat kita jadikan pengingat tentang eksistensi kita, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ada yang bertanya, memang harus memilih-milih dalam berteman. Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya. Monggo, siapapun punya argumentasi terhadap jawaban masing-masing. Akan tetapi, ketika diteruskan dengan sebuah pertanyaan, apakah kita harus dan wajib berbuat baik kepada siapapun? Jawabannya iya, pasti itu. Sebagaimana dalam video sebelumnya, bahwa berbuat baik itu dalam tanda kutip tidak wajib. Artinya kepada siapapun kita harus berbuat baik. Yang menarik untuk dikaji, untuk dipikirkan adalah ketika kita berdampingan dengan siapapun, atau berdekatan dengan siapapun, atau dengan orang lain, kemudian kita tertarik untuk sebagaimana orang itu, maka perlu diukur juga, perlu dibaca juga, kita tertarik ke situ itu pada ranah yang positif atau pada ranah yang negatif. Karena komunitas, kelompok, atau ekosistem masyarakat, ekosistem sosial kita akan juga mempengaruhi pola kita, mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Oleh karenanya, tidak heran ketika kita berkumpul dengan komunitas yang penuh semangat, dengan komunitas yang senantiasa mengajak pada kebaikan, maka kita pun seolah tertarik. Kita pun seolah diajak, bahkan ikut melakukan tanpa diperintah. Itu menegaskan tentang kekuatan persahabatan, kekuatan kelompok, atau kekuatan pertemanan kita. Ketika kita ingin penuh semangat, ketika kita ingin memiliki energi yang seolah tak terbatas, maka ajakannya adalah berkumpul dengan komunitas, dengan ekosistem, atau dengan kelompok yang sama. Tatkala kita berkumpul dengan komunitas, orang, atau teman yang malas-malasan, memang kita bisa untuk konsisten dengan karakter disiplin kita, dengan kebaikan kita. Akan tetapi, ada potensi, bahkan mungkin besar, kita juga tertarik untuk bermalas-malasan, untuk juga mengikuti pola pikir dan pola sikap teman kita tersebut. Hal itu tentu disayangkan, yang membuat kita menjadi tidak baik. Sebaliknya, seharusnya kita dengan teman tersebut, dengan orang tersebut, dengan komunitas tersebut,
menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, menjadi parfum yang mampu membuat orang lain lebih tenang. Konsep ini menjadi penting ketika kita kemudian tidak enakan. Misalnya istilahnya zaman sekarang, people pleaser. Nggak kepenak dengan A, nggak kepenak dengan B, nggak kepenak kalau nggak ngikut. Pada titik personal mungkin baik ya, karena bersahabat dengan orang lain, bersahabat dengan banyak orang. Tetapi ketika persahabatan itu, ketika pertemanan itu, ketika perkumpulan itu tidak membuat kita lebih produktif, lebih baik, lebih manfaat, maka sepertinya perlu dievaluasi pola sikap dan pola pikir seperti itu. Karena seperti yang di awal tadi dijelaskan, saat kita berteman dengan penjual parfum, tanpa kita menyentuhnya, kita wangi, kita harum. Tetapi kalau kita berdekatan dengan penjual ikan asin, tanpa kita menyentuhnya, badan dan pakaian kita juga sama, berbau ikan asin. Kita boleh, bahkan wajib, harus, tanpa perintah, harus dan wajib pun kita harus baik dengan siapapun. Tetapi itu juga harus kita filter ketika sudah membuat kita menjadi bukan diri kita. Ketika itu membuat kita tidak menjadi lebih baik. Itu perlu untuk kita jadikan pijakan berubah. Apabila kita kemudian justru menjadi pribadi yang tidak bermanfaat, pribadi yang tidak produktif, sepertinya ada yang harus kita putuskan, ada yang harus kita pilih. Perjalanan hidup sangat sebentar. Perjalanan kita di dunia ini sangat sebentar. Oleh karenanya, kalau kemudian justru membuat kita tidak baik, tidak semangat, maka kita perlu melakukan rekonstruksi atau penataan kembali atau perbaikan terhadap diri kita. Tentu kita tidak ingin di sisa umur kita atau perjalanan hidup kita terdapat hal-hal yang membuat kita menjadi tidak baik. Tentu kita semua ingin hidup kita dan di sisa umur kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, sahabat, dan orang-orang di sekeliling kita, maupun kepada semesta ini. Kalau misalnya kemudian belum menemukan komunitas yang positif, energinya atau vibrasinya misalnya, kita bisa membuat komunitas baru. Kita bisa membuat atau menciptakan atau menata diri sehingga nanti frekuensi kita menarik orang lain untuk juga mendekat kepada kita atau kita mendekat kepada mereka yang mempunyai frekuensi yang sama. Katanya seperti itu katanya. Hal ini juga menjadi penegas tentang perjalanan kita, tentang eksistensi kita, tentang bagaimana kita seharusnya. Respon kita terhadap kebaikan, respon kita terhadap keindahan, terhadap kemanfaatan, sangat memengaruhi perilaku kita. Kalau katanya orang-orang pinter itu memengaruhi masa depan kita, memengaruhi kesuksesan dan kebahagiaan kita. Ada orang yang dalam tanda kutip seolah-olah introvert, seolah-olah suka menyendiri. Tetapi kok sukses? Karena orang itu memiliki frekuensi yang baik untuk menjaga dirinya. Meskipun orang itu terlihat dalam tanda kutip sering menyendiri, tetapi jangan-jangan dalam kesendirian itu dia mampu menciptakan ekosistem positif, sehingga energi-energi positif itu juga mendekat kepadanya, menyatu kepadanya.
tentu kita ingin seolah-olah ideal, ekstrovert lah, atau bersosial baik, kemudian dengan siapapun baik, tetapi itu juga harus dibarengi dengan pola kita, pola kejelasan sikap kita, pola kejelasan perilaku kita. Kita terbawa menjadi negatif apa tidak? Dalam tanda kutip, ada istilahnya begini. Untuk apa dipandang baik oleh orang lain, tetapi hati tertekan, tetapi hati tidak tenang? Ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga lebih baik menjadi diri sendiri. Istilahnya itu be natural person. Pilihan-pilihan hidup seperti ini, pilihan-pilihan sikap seperti apapun, senyatanya memiliki konsekuensi. Tetapi dengan punya teman yang baik, dengan punya komunitas yang selalu mengajak ke hal-hal yang positif, paling tidak kita punya cermin, kita punya motivasi, kita sekaligus punya pendamping untuk melangkah. Ada yang mengingatkan kita ketika suatu saat kita sedang malas, suatu saat kita sedang panik, atau suatu saat kita sedang tidak baik-baik saja. Meskipun itu semua tentu tergantung kita, tergantung bagaimana kita memilih jalan hidup kita. Sebagaimana yang di awal tadi disampaikan tentang penjual parfum dan penjual ikan asin. Ini sekaligus disclaimer, nggih. Bukan kemudian melakukan dikotomi atau pembandingan yang radikal tentang profesi, tidak. Ini hanya permisalan. Yang menjadi clue-nya adalah baunya, ya, bukan profesinya. Bau yang menjadi falsafah yang bisa kita ambil dalam perjalanan kita. Sehingga sebelum ini diakhiri, ada istilah yang menarik, ada falsafah mungkin ya yang menarik, yaitu kita bisa dilihat siapa teman kita. Kita bisa dilihat siapa komunitas kita. Kita adalah siapa yang menjadi teman-teman terdekat kita. Ekosistem yang mengelilingi kita itu siapa. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga orang yang memilih jalur aku sendiri saja, aku lebih baik seolah tanpa teman, tak menyusahkan orang lain, namun ada manfaatnya untuk orang lain. Ada. Tetapi prinsip untuk berkomunitas dengan yang positif, berkumpul dengan yang produktif, itu juga sangat baik. Itu juga akan membuat kita lebih termotivasi untuk juga melakukan hal yang sama, untuk juga semangat melakukan banyak kebaikan dan kemanfaatan. Semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.